Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya rekan mahasiswaku. Semoga kita selalu semangat dan sehat semuanya. Dimanapun dan apapun aktivitas kalian, tetap semangat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, rekan-rekan mahasiswaku semua, pada hari ini kita akan ngaji bareng lagi nih mengenai tauhid dan urgensinya buat kita, kehidupan kita manusia menuju kesalehan pribadi, sosial dan profesi tentunya. Baik, teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan secara sekilas ya, mengenai konsep tauhid. Tauhid dari arti kata bahasa Arab. Wahada, yuwahidu, wahida, satu, esa, tunggal. Artinya apa? Bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan 2, Tuhan 3, 4, 5 sampai 100, enggak ada. Presiden satu, pemimpin satu, semuanya satu. Allah, apalagi Allah itu satu, Tuhan itu satu, esa, tunggal. Nah, bagaimana kita mengejawantahkan keesaan Allah? Tentunya dengan iman. Apa itu iman? Mahwal iman. Apa itu iman? Iman itu di dalam hati, yakin, kemudian perbuatan, kemudian dengan lisan. Bagaimana itu semuanya? Tentu dalam tauhid ada rububiyah, segala atas penciptaan Allah, baik yang nyata maupun yang gaib. Uluhiyah, tauhid uluhiyah dengan perbuatan, sholat, puasa, perbuatan baik. Kemudian asma wa sifat nih, sifat-sifat Allah, asmaul husna. Coba teman-teman buka di Al-Quran, lembaran pertama. Itu ada asma sifat Allah, asmaul husna. Nah, jika semuanya ini diejawantahkan, diterapkan dalam kehidupan pribadi, khususnya kita pribadi aja dulu. Bagaimana konsep syahadat kita, persaksian kita kepada Allah, tauhid rububiyah kita, uluhiyah, asma wa sifat dalam pribadi. Contohnya apa? Sederhana contoh. Saya menyaksikan, saya bersaksi bahwa Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan tauhid rububiyah apa? Menjaga lingkungan, jangankan menjaga, merawat atau nyirami tanduran tanaman aja males, bersih-bersih nyapu aja males. Bagaimana ini persaksian kita terhadap Allah dengan tauhid rububiyah? Oke. Kemudian dengan syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bagaimana kita bersaksi? Bersaksi kepada apa? Konteksnya apa bersaksinya? Hanya sebatas lisan saja, tapi belum dalam perbuatan. Bagaimana? Contohnya apa? Rekan-rekan mahasiswa semua, terkadang kita sangat lupa terhadap syahadat Rasul. Alhamdulillah kita cinta Rasul, tapi lebih bagusnya lagi bagaimana semua yang diajarkan, semua yang disampaikan, nasihat-nasihat Nabi Muhammad kita terapkan, sunnah-sunnahnya, amaliyah-amaliyahnya. Itu luar biasa.
Nah, jika semuanya ini kita terapkan, kita ejawantahkan ke dalam pribadi, sosial, profesi, nah, ini muaranya ke amal soleh, akan membentuk karakter kita nih, karakter pribadi muslim sebagaimana muslim yang profesional, yang dilandaskan dengan nilai-nilai tauhid. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Baik. Dari sini kita bisa melihat rekan-rekan mahasiswa, konsep syahadat, asyhadu, itu merupakan tadi yang saya sampaikan di awal adalah persaksian kita, kesaksian kita kepada Allah. Lah, artinya apa? Ini merupakan konsep tidak ada. Tidak ada dengan siapa? Ilaha, illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, illallah. Tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diistimewakan kecuali Allah. Semuanya Allah. Bagaimana kita, saksinya kita kepada Allah, syahadat kita, sementara kita takut. Kalian takut sama pocong, kalian takut sama orang lain, kalian takut ini, takut itu. Kalian, kita semuanya masih menyembah sebuah materialisme, kebendaan, mengistimewakan materialisme, mengistimewakan apa yang kita punya, apa yang kalian cintai. Berbicara cinta nih teman-teman semua, manusia kita, saya, semuanya itu wajar, naluriah, alamiah, sifat dasar kita. Suka terhadap lawan jenis, suka terhadap perempuan, suka terhadap cowok laki-laki. Tapi bagaimana nih terhadap Allah? Saking cintanya kita kepada pacar kita, saking cintanya kalian suka dengan orang lain, kalian senang dan lain, tapi lupa kepada Allah. Allah itu terakhir. Tapi kalian menomorsatukan cinta kalian, kebendaan kalian, materialitas kalian. Allah dikesampingkan. Nah, ini bagaimana ini syahadat kita? Katanya syahadat. Katanya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi masih menomorduakan Gusti Allah dengan hal-hal yang lain. Jika ini kita terapkan, ya, menomorsatukan semuanya dalam aktivitas kita, kepribadian kita, profesi kita, semuanya Allah nomor satu, itu luar biasa. Itu sebagai cermin refleksi kita, rekan-rekan mahasiswa. Coba bayangkan di masyarakat Islam Indonesia ketika menerapkan la ilaha illallah, ya, dalam kehidupan pribadi, sosial, profesi, itu luar biasa. Bayangkan, nggak ada CCTV nggak laku. Karena apa? Karena Allah, ada Allah yang memonitor kita, melihat kita. Oke, bisa dipahami ya. Yuk kita coba merenung selama ini syahadat kita bagaimana nih, persaksian kita kepada Allah, persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau, mensifati kepribadian beliau dalam semua aspek. Yang laki-laki juga, yang perempuan juga. Teman-teman semua, bisa dipahami ya. Jika semua itu, maka kita masuk ke
wilayah golongan takwa, iman dan ihsan. Tadi apa yang saya sampaikan di atas, apa itu iman? Nah, ini iman ya. Iman itu belief, yakin, kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak dicampuri dengan rasa ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Melalui apa? Lisan, hati, dan perbuatan. Bagaimana iman kita dengan lisan kita, zikir kita, hati kita tambatkan kepada Allah. Kemudian kita ejawantakan dalam kehidupan pribadi kita, kita lakukan dalam semua aspek kehidupan kita. Itu iman kita kepada Allah. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, iman ini dia. Ketika iman dibawa Islam, maka hanya mengaku dengan lisan saja. Sebaliknya, ketika iman dan Islam di atas bersamaan dengan pengakuan lisan, ya, hati diamalkan dalam perbuatan. Nah, ini luar biasa. Tapi kalau iman kita hanya di bawah Islam, ya di lisan saja, ya seperti kita, seperti yang lain. Bagaimana sebaliknya, iman kita di atasnya Islam itu kita lakukan dengan lisan kita, dengan zikir kita, dengan hati, dengan perbuatan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Itu luar biasa. Itu baru namanya Islam dan Muslim. Muslim yang kafah, Islam yang kafah. Oke, sudah dipahami ya? Lanjut. Nah, coba kita lihat. Tujuan Islam itu apa? Kepasrahan, ketaatan. Secara apa? Totalitas. Gak usah ragu-ragu, kita totalitas full. Islam iman tidak cukup hanya dalam sebatas simbol yang bersifat legal formal. Kalau hanya seperti ini, berarti Islam kita Islam KTP. Namun lebih pada kepasrahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Tauhid. Hubungannya apa nih tauhid? Nah, ya iman, perjanjian murni kita kepada Allah, ikatan batin, ikatan logika, ikatan lahiriah, ikatan semuanya kepada Allah. Dengan iman, akhlak sebagai landasan gerak aktivitas kita, ibadah kita, pribadi, sosial, masyarakat, profesi. Nah ini syahadat kita ini seperti ini seharusnya. Dalilnya apa? Al-An'am nih 162, 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus selanjutnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana
awwalul muslimin. Katakanlah, kul, ya Allah, inna sholati, sungguh sholatku, ibadahku, everything, all my life, ya, hidup matiku hanya untukmu. Syaratnya apa? Kelanjutannya apa? La syarika lahu, gak ada kesekutuanmu, tidak ada yang menyekutukanmu. Belum kita seperti ini, rekan-rekan mahasiswa semua, belum kita seperti ini. Coba kita tengok, hidup matiku hanya padamu, wahai kekasihku. Aduh, aku gak bisa hidup tanpamu sayang. Aduh, ini bagaimana nih syahadat kita? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidupku, apapun itu, aktivitasku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Dilandasi itu, niatan kita dilandasi dulu, niatnya sing bener. Kamu, kalian, kita, saya, semuanya ketika mau beraktivitas apapun itu diniatkan untuk Allah, Gusti Allah. Nawaitunya nih dibenerin nih, nawaitunya dulu. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswaku semua. Kemudian syahadat itu punya 5 elemen dasar ya, 5 elemen nih, 5 hal-hal yang tercakup dalam konsep tauhid. Kesatuan ketuhanan, bahwasanya Islam, tauhid, akidah, bagaimana kita memiliki kesatuan ketuhanan, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ma'buda illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Semuanya kesatuan ketuhanan nih. Kemudian unity creation, kesatuan penciptaan. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan semua makhluknya, baik yang secara nyata maupun gaib. Semua ciptaan Allah. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan, apalagi virus dan lain-lain, bakteri, semuanya yang ada di bumi dan semuanya itu ciptaan Allah semua. Malaikat, jin, setan, semuanya ciptaan Allah. Unity mankind, kesatuan kemanusiaan. Bagaimana tauhid kita, hablum minannasnya kita kepada sesama kita. Allah itu menciptakan manusia semuanya. Bagaimana hubungan kita terhadap saudara kita, bagaimana kita berempati kepada saudara kita yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan, tanpa melihat semua ras, suku, daya, dan lain-lain. Kesatuan kemanusiaan berlandaskan tauhid. Kesatuan pedoman hidup, Islam is my life. Kesatuan tujuan hidup, life, unity of life. Semuanya ini merupakan 5 hal yang termasuk dalam konteks syahadat tauhid dan syahadat rasul. Unity tauhid. Bagaimana semuanya ini kita terapkan dalam pribadi kita, sosial kalian, apalagi profesi.
Contohnya bagaimana nih dalam profesi kalian? Misalkan kalian diinstruksikan sama pimpinan, kalian diamanahkan sama pimpinan, jalani dengan sebaik-baik. Jangan males-malesan. Karena apa? Allah selalu melihat. Bagaimana dengan hubungan kita sesama manusia? Kita empati, kita menolong, kita kasih nih, kita beri. Kita kasih infak sedekah nih, kamu buat makan ya. Rakyatan 5.000, 10.000. Sewu, pelitnya minta ampun, bahilnya minta ampun, luar biasa. Ini bagaimana nih tauhid kita? Belum lagi kesatuan tujuan hidup, pedoman hidup yang katanya Islam is my life, Islam is way of life, dan lain-lain. Tapi hanya sebatas retorika. Oke, kita renungkan lagi teman-teman semua. Oke. Rekan-rekan mahasiswaku semua, saya menggambarkan tauhid kita itu seperti ini ya. Bagaimana nih? Iya. Ketika akidah tauhid kita, pondasi kita lemah, roboh, bagaimana nih yang di atasnya nih? Semuanya kan ambruk. Ibadah kita, puasa kita, sholat kita, semuanya hilang. Karena apa? Tauhid kita, syahadat kita belum sempurna. Quran surat Al-An'am ayat 88. Coba kalian buka Quran surat Al-An'am ayat 88. Walau asykiruku lahabitu anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah semuanya. Apa yang mereka kerjakan hilang, muspro. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Sekarang masuk ke dimensi tauhid. Tauhid dan iman, dimensi praksis persoalan keumatan. Ini luar biasa nih konsepnya jika kita diterapkan ke seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kita. Tauhid, iman dan takwa, ibadah, akhlak dan muamalah, keimanan kita, komitmen kita, bagaimana kita mengimplementasikan tadi ya 5 aspek. Unity of Godhead, unity of creation, unity of guidance, unity of purpose life dalam diri kita. Kemudian kita jamantakan dalam kesalehan kita, kesalehan sosial kita, muncul sikap jujur, sabar, optimis, semangat, tanggung jawab, dan lain-lain. Apalagi dalam konteks ruang publik, negara, profesi, keluarga, sosial masyarakat, alam semesta, itu luar biasa. Pertanyaan kita, kenapa masih ada kriminal? Kenapa masih ada kekacauan? Kenapa masih keruwetan hidup kita, keruwetan hidup negara kita, keruwetan semuanya? Karena tauhid syahadat kita masih lemah, belum bisa diterapkan. Karena tauhid syahadat kita hanya sebatas retorika saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah di bibir, tapi tidak dimaknai, direnungi dalam pikiran, dihayati, diterapkan. Belum sampai.
Ketika ini semua diterapkan, indah teman-teman semua. Itu luar biasa, harmonis, toleransi, saling menghargai, kita hidup semangat, kita hidup optimis dan lain. Itu luar biasa kalau diterapkan. Oke, bisa dipahami ya. Baik teman-teman semua, demikian apa yang saya sampaikan, semoga menjadi bahan renungan buat kita, buat saya pribadi, bagaimana kita memaknai tauhid akidah kita, syahadat Rasul kita maknai, kita dalami, kita hayati, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, baik pribadi, sosial, profesi, dan masyarakat, menuju mengharapkan keridhaan Allah, menjadi muslim yang kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.